Kelahiran Yesus ke dunia ini adalah sesuatu yang punya tujuan, yaitu untuk menyelamatkan setiap orang, terutama orang yang merasa dirinya berdosa. Alkitab berkata, saudara, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain kecuali di dalam nama Yesus. Karena itu saya mau katakan kepadamu, kelahiran Yesus menjadi berita kesukaan terbesar di kolong langit ini. Karena yang diberitakan adalah keselamatan untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Baru saja kita merayakan Natal, yaitu berita keselamatan di dalam Yesus Kristus. Apa yang disampaikan pada saat kelahiran Yesus oleh para malaikat adalah kesukaan besar bagi seluruh umat manusia. Itu ada di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-10. Kita baca, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Kesukaan besar. Nah, saudara yang kekasih, kenapa kelahiran Yesus menjadi kesukaan besar? Karena memang setiap orang membutuhkan yang namanya keselamatan jiwa. Kita semua mengarah kepada yang namanya hidup kekal. Tetapi hidup kekal setiap orang ditentukan daripada bagaimana dan siapa yang dia percaya saat ini. Nah, kenapa dikatakan malaikat itu berita kelahiran Yesus adalah berita kesukaan besar? Karena dikatakan nomor satu adalah di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan kecuali di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus. Saya katakan sekali lagi kepada kita bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang jiwa kita, kehidupan kita bisa diselamatkan. Tidak dengan agama, tidak dengan kebaikan, tidak dengan amal ibadah kita, tidak dengan kelakuan kita, bahkan tidak dengan kekayaan kita. Tetapi betul-betul keselamatan hanya didapat di dalam Yesus Kristus. Makanya ketika Yesus lahir, itulah momen-momen kesukaan terbesar untuk dunia ini. Karena kelahiran Yesus ini sudah lama dinanti-nantikan setiap orang. Maka dikatakan kesukaan besar bagi semua orang yang percaya kepadanya. Memang saudara, keselamatan itu tidak pernah dipaksakan. Dan pada saat ini saya mau katakan kepadamu, kalau saudara salah satu orang yang membutuhkan keselamatan itu, maka saya mau sampaikan kepadamu, poin yang pertama adalah saudara harus percaya. Saudara mungkin bisa punya alasan untuk menolak bahwa saya tidak percaya Yesus bisa menyelamatkan. Mungkin saudara seperti orang banyak di luar sana yang berargumen Yesus itu manusia, kenapa saya harus percaya dia Tuhan? Tetapi saya mau katakan kepada saudara, kelahiran Yesus ke dunia ini adalah sesuatu yang punya tujuan, yaitu untuk menyelamatkan setiap orang, terutama orang yang merasa dirinya berdosa. Saya dan saudara bisa saja mengandalkan uang untuk hal yang lain, tetapi untuk menyelamatkan kehidupan kita dari dosa tidak ada cara lain kecuali penebusan. Nah, siapa yang bisa menebus? Alkitab berkata, saudara, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain kecuali di dalam nama Yesus. Karena itu saya mau katakan kepadamu, kelahiran Yesus menjadi berita kesukaan terbesar di kolong langit ini. Karena yang diberitakan adalah keselamatan untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Poin yang kedua, kenapa itu menjadi kesukaan besar? Karena di dalam Alkitab, saudara, Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, Yesus sendiri yang berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun sampai ke Bapa kalau tidak melalui aku. Bayangkan,
begitu besarnya apa yang sedang disampaikan oleh malaikat tadi. Berita itu kenapa dikatakan begitu besar? Karena itu menyangkut kepada keselamatan jiwa setiap orang. Dikatakan akulah jalan. Dia tidak katakan kata dialah jalan, tetapi Yesus berkata kepada setiap kita, akulah jalan. Kalau saudara dan saya masih hidup sampai saat ini, itu artinya Tuhan memberikan kepadamu kesempatan untuk merenungkan, apa engkau sudah berjalan di dalam jalan keselamatan yang Tuhan Yesus berikan? Apakah engkau sudah percaya kepada jalan kebenaran yang Yesus sampaikan? Dan yang ketiga, saudara, kenapa menjadi berita kesukaan besar? Di dalam Yohanes 3:16 dikatakan, barang siapa yang percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Barang siapa yang percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Dan dilanjutkan, tetapi barang siapa yang tidak percaya, murka Allah tetap ada padanya. Saya ulangi sekali lagi. Barang siapa yang tidak percaya kepadanya, murka Allah ada padanya. Nah, saya mau katakan kepada saudara, dari dulu sampai sekarang, keselamatan tidak pernah berubah. Hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ada banyak orang di sekitar kita yang menjalankan keyakinan agamanya, yang seakan-akan saudaraku dia berjalan di dalam kebenaran. Tetapi di dalam Alkitab dikatakan, kalau engkau tidak percaya kepada keselamatan di dalam Yesus, maka murka Allah tetap ada atasnya. Ini sesuatu yang mengerikan, saudara. Kalau seseorang belum percaya kepada keselamatan di dalam Yesus, maka Alkitab berkata, murka Allah akan tetap ada atasnya. Jadi sebaik apapun kehidupan seseorang, sebaik apapun, saya ulangi, sebaik apapun hati seseorang, serajin apapun dia melakukan aktivitas agamanya, sebanyak apapun dia menolong orang, bahkan mungkin di daerah di mana saudara tinggal, saudara dikenal orang yang paling baik. Tetapi kalau saudara belum percaya keselamatan di dalam Yesus, Alkitab berkata murka Allah ada padanya. Di momen yang sangat berbahagia ini, saya berharap ketika saya menyampaikan kebenaran ini, ada satu hati di sana yang mau kembali merendahkan hati dan percaya terhadap berita yang saya sampaikan ini. Mari buka hatimu di hadapan Tuhan. Buka hati di hadapan Tuhan. Momen ini jadikanlah menjadi momen di mana saudara datang merendahkan hati, percaya terhadap berita kebenaran firman Tuhan. Apa yang disampaikan oleh malaikat itu kepada gembala-gembala. Hari ini aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Kesukaan besar itu adalah kalau saudara sudah mendapatkan kepastian di dalam hatimu. Jikalau saya dan saudara meninggalkan dunia ini, kita akan pindah kepada dunia kekekalan, yaitu kekekalan yang kita alami di dalam Yesus Kristus. Maka jiwamu akan mengalami kekekalan di dalam surga. Saya berharap di momen ini ada sukacita, ada hati yang terbuka, ada komitmen yang baru. Mulai sekarang saya mau percaya dan menerima keselamatan di dalam Yesus. Ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanmu, Dia akan masuk di dalam hatimu, maka Dia akan memberikan kepadamu damai sejahtera yang belum pernah kamu alami sebelumnya. Dan itulah sesungguhnya yang engkau rindukan di dalam kehidupanmu. Perasaan damai sejahtera, sukacita yang tidak terkatakan karena Yesus tinggal di dalam engkau dan Dia akan menuntun kehidupanmu sampai kepada kesudahannya. Karena itu saya berharap lewat kebenaran firman Tuhan ini, terimalah kesukaan besar di dalam Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, siapapun
yang membuka hati pada saat ini. Aku berdoa rohmu menjamah hatinya. Keselamatan di dalam Yesus turun dalam kehidupannya. Dan mulai hari ini keselamatan itu ada di dalam hatinya. Sehingga jiwanya diselamatkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.